Sesuai namanya, Jakarta Free Barrier Tourism secara reguler menggagas kegiatan-kegiatan berwisata bagi orang-orang dengan disabilitas. Rekreasi itu bisa jadi salah satu cara untuk menyegarkan diri dan melepaskan kepenatan sejenak dari hiruk-pikuk ibu kota. Nah, teman-teman Jakarta Barrier Free Tourism kali ini akan mengajak sekitar 50 orang untuk ikut camping. Dan saya punya kesempatan untuk mengikuti kegiatan mereka. Kira-kira kalau mereka camping seperti apa ya? Ada banyak hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas untuk berkegiatan di ruang publik. Sarana transportasi umum dan fasilitas publik di Indonesia memang masih jauh dari memadai bagi orang-orang difabel. Hal ini jadi salah satu penyebab enggannya mereka berkegiatan di luar ruang dan memilih untuk hanya berdiam diri di rumah. Lewat acara rutin jalan-jalan, JBFT mendorong penyandang disabilitas untuk mandiri di ruang publik, sekaligus menyerukan perbaikan fasilitas umum agar bisa diakses siapapun. Acara JBFT terbuka bagi siapa saja dan bersifat swadaya. Oke, bertemu teman-teman tuli. Mereka lebih senang disebut tuli tapi tanpa intonasi. Jadi tuli ketimbang tunarungu buat mereka lebih nyaman dengan sebutan itu. Ini adalah pengalaman baru buat saya dan pengalaman kalau boleh saya bilang menakjubkan karena apa? Bahasa komunikasinya ternyata beda. Mungkin kita akan punya kesamaan bahasa dengan teman-teman tunanetra, dengan teman-teman tunadaksa, tapi dengan teman-teman tuli tidak seperti itu. Kali ini, kegiatan wisata JBFT adalah camping di kawasan Megamendung, Jawa Barat. Sekitar 2 jam perjalanan dari Jakarta dengan menggunakan bis. Kegiatan JBFT pertama sekali kita mengadakan glamour camping. Setahu saya tempatnya memang belum aksesibel, dari toiletnya, dari akses masuknya, dan lain-lainnya. Tapi ini satu tantangan buat kita, buat teman-teman penyandang disabilitas untuk bisa menikmati juga glamour camping ini. Dan juga secara tidak langsung juga sebenarnya kita juga mengadvokasi tempat glamour camping ini untuk kita beri masukan bahwa ini loh sebaiknya akses masuknya misalnya ada jalur untuk pengguna kursi roda, lalu ada remnya, toiletnya bisa lebih lega lagi, pintunya lebih lebar lagi. Data Badan Pusat Statistik mencatat ada sekitar 20 juta orang penyandang disabilitas di Indonesia atau 11% dari total jumlah penduduk. Maka sudah seharusnya semua fasilitas publik memenuhi aspek-aspek yang ramah bagi penduduk dengan disabilitas. Bisa kita lihat, banyak tempat memang tidak didesain untuk ramah pada penyandang disabilitas. Sebagian masih harus mengandalkan bantuan untuk mengakses kawasan wisata seperti ini. Jujur, memang kondisinya curam. Tapi saya akui dengan setiap tangga ada pegangan tangan yang mempermudah saya untuk membantu aktivitas menuruni anak tangga. Walaupun hanya baru satu sisi, alangkah lebih baiknya 2 sisi. Kalau kondisi lapangan sendiri tidak begitu licin, hawanya sejuk, enak lah. Setiap acara JBFT hampir selalu dirancang dengan beraneka permainan seru. Para peserta lalu dibagi dalam beberapa kelompok. Jadi sekarang nih kita lagi main tebak-tebakan. Nah, apa yang ditebak? Yang ditebak tuh orang yang ada di depan kita. Jadi subjek yang akan ditebak nih kalau di kelompok ini itu lintang. Jadi
Segala pertanyaan dilontarkan tentang Lintang dan kita harus nebak. Dan yang ditebak tidak boleh ngasih clue apapun. Tidak boleh kedip-kedip, tidak boleh berbicara, tidak boleh ngasih petunjuk apapun. Tak hanya mencairkan suasana, permainan-permainan ini juga menyiratkan pesan penting. Mengajak kita menghapus asumsi, stigma, juga stereotip pada rekan-rekan penyandang disabilitas. Kalau saya sendiri sih nggak terima kalau dipanggil tunarungu. Kalau tuli pakai isyarat, jadi lebih paham. Oke. Contohnya seperti itu. Jadi di sesi ini Surya dan Peter sedang menjelaskan sebenarnya apa sih tuli dan tunarungu dan bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka. Karena bahasa isyarat itu dianggap sebagai sesuatu yang menyulitkan. Padahal kita juga seharusnya tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka sehingga mereka bisa berada di tengah-tengah kita, tidak membangun atau tidak hidup dalam dunianya sendiri. Acara JBFT kali ini jadi kesempatan rekan-rekan tuli untuk berbagi kisah. Surya saya tapi salah satunya. Putra pasangan aktor Ray Sayatapi dan penyanyi Dewi Yul ini bercerita tentang kegiatannya. Ya, saya senang memperkenalkan dunia tuli itu seperti apa, mengadvokasikan tentang isyarat dengan teman-teman netra yang juga belajar bahasa isyarat. Artinya semua orang juga bisa. Nggak ada yang bisa, nggak ada yang nggak bisa, semua bisa. Karena bahasa isyarat itu komunikasi dasar untuk membantu teman-teman tuli untuk baca, untuk bicara, untuk apa saja. Nah, camping itu ada hambatannya. Kalau malam, nah itu komunikasinya sulit karena nggak bisa lihat karena gelap. Jadi butuh lampu. Jadi komunikasinya lebih lancar. Karena kita pakai visual, pakai mata, dengar nggak bisa. Jadi harus terang. Media visual menjadi kekuatan bagi teman-teman tuli untuk berkomunikasi. Teman-teman tuli biasanya kuatnya di visual. Artinya apa? Memakai bahasa isyarat atau lip reading. Tapi teman-teman tuli lebih banyak pakai bahasa isyarat yang menggunakan visual melalui tulisan. Atau kalau bisa isyarat, coba berusaha pakai gestur. Kalau nggak bisa isyarat, ya pakai gestur, tapi pelan-pelan. Jadi saya membuat sebuah social story kepada Balkis. Jadi social story itu bercerita tentang kondisi yang akan kita hadapi.